Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan ketiga di bab ini, yaitu bab memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang sebelumnya kita membahas terkait dengan faktor pendorong dan penghambat ya, kesatuan dan persatuan dan kesatuan. Nah, anak sekalian, ya, apabila persatuan dan kesatuan bangsa terwujud, ya, maka keutuhan negara akan senantiasa terjaga. Ya, ada banyak faktor kemarin yang mendorong dan menghambat persatuan dan kesatuan, dan itu harus kita pahami bersama supaya kita tetap dapat merawat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan merawat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, berarti kita telah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, menjaga keutuhan itu penting sebagaimana dibahas kemarin, yaitu untuk kemajuan ya bangsa dan negara kita. Nah, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus terlihat dalam sikap dan perilaku sehari-hari kita dalam berbagai aspek kehidupan, ya, mulai kehidupan sosial, budaya, ya, politik, ekonomi, dan juga dalam kehidupan keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, dan berbangsa serta bernegara. Nah, kenapa harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Ya, karena di dalamnya terdapat nilai-nilai, ya, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, ya, dan di dalamnya juga ada nilai persatuan di sila ketiga. Nah, ini perilaku-perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila ini harus terlihat ya di dalam kehidupan kita demi untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kenapa? Ya, karena menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Jadi setiap kita ini sebagai warga negara Indonesia memiliki kewajiban ya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harus kita jaga. Kenapa? Karena negara kesatuan ini sudah dibentuk dan diwariskan kepada kita, maka tanggung jawab kita untuk menjaga, merawat ya, agar selalu utuh ya. Kita ini sebagai negara bangsa yang beragam ini dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia lainnya. Nah, lalu perilaku apa yang harus kita tunjukkan ya yang sesuai dengan Pancasila itu tadi di dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini akan dikemukakan beberapa perilaku ya, sikap dan perilaku. Nah, di antaranya adalah ini nasionalisme. Kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki atau berperilaku nasionalis. Ya, kita menjadi warga yang nasionalis, yaitu perilaku yang mencintai tanah air. Ini sangat penting ya dalam kehidupan kita ya, dalam rangka penghayatan wawasan kebangsaan kita, dalam rangka wawasan bernegara kita. Kita yang sebagai warga negara harus memiliki rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara, terhadap tanah air di mana kita lahir dan hidup di dalamnya. Nah, selalu bersamaan dengan nasionalisme itu adalah juga patriotisme. Apa itu patriotisme? Patriotisme adalah sikap rela berkorban atau perilaku rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini sangat penting dalam rangka menghadapi segala bentuk hambatan di dalam mewujudkan persatuan. Kalau sudah punya rasa ya, nasionalisme, maka yang harus kita tunjukkan selanjutnya adalah berkorban ya, demi ya, tanah air yang kita cintai ini. Apapun yang dapat membahayakan, mengancam persatuan dan kesatuan ya, bangsa kita, maka kita harus melakukan pengorbanan ya, menunjukkan ya, usaha-usaha walaupun itu dengan banyak sekali pengorbanan yang harus kita lakukan. Sebagaimana yang kita harus teladani dari para pahlawan dan pejuang ya, pendiri republik ini ya, yang banyak melakukan pengorbanan jiwa, harta, ya, pikiran dan waktu ya, untuk republik ini. Nah, nasionalisme dan patriotisme ini akan memperkuat ya, rasa kebangsaan ya, kita sebagai warga negara, dan selalu ya, memunculkan keinginan kita untuk selalu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nah, ini kalau kita sudah memiliki ya, sikap dan perilaku yang menunjukkan rasa nasionalisme dan patriotisme, maka keutuhan negara kita ini akan tetap terjaga. Nah, selanjutnya yang ketiga, perilaku yang harus kita tunjukkan di dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah sikap atau perilaku toleransi. Ya, sikap toleransi ini ya, bisa toleransi ya, antar pemeluk agama, ya, toleransi antar suku, ya, toleransi antar golongan dan lain sebagainya. Nah, khususnya di dalam toleransi beragama, ya, kita ini negara atau bangsa yang penduduknya, ya, bangsanya menganut banyak agama. Ya. Agama itu merupakan hak asasi setiap warga negara. Ya. Maka kita harus bersikap, berperilaku hormat terhadap pemeluk agama lain. Ya. Sikap menghormati agama lain adalah perwujudan ini perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan. Kenapa? Karena apabila tidak ada toleransi, ya, baik itu agama, suku, ras, dan budaya, maka ini akan memicu yang namanya perselisihan, sehingga dapat menyebabkan perpecahan, ya, sehingga mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosial ini apa? Kesadaran sosial ini adalah sikap kita, ya, yang sadar akan, ya, kondisi sosial, ya, sehingga kita bisa dapat menunjukkan rasa empati, ya, tepo seliro, gotong royong, musyawarah, mufakat. Inilah nilai-nilai sosial, ya, nilai-nilai kearifan lokal kita yang harus tetap dilaksanakan dalam dan dipertahankan, ya, dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, apapun, ya, persoalan yang kita hadapi harus diselesaikan dengan musyawarah, ya, diselesaikan dengan gotong royong, ya, harus bisa berempati, bisa merasakan apa yang orang lain rasakan di sekitar kita, ya, sehingga kita bisa membantu dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan kesadaran sosial. Kita harus memiliki kesadaran sosial ini dalam rangka menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, karena ini adalah bentuk persatuan kita, ya. Rasa empati, tepo seliro, ya, ini merupakan bentuk daripada kesadaran kita bahwa kita ini adalah satu, ya. Sehingga kalau satu bagian saja merasa kurang, kita harus membantu, ya. Kalau merasa sakit, kita ikut merasakan sakit, sehingga kalau demikian ini akan memperkuat, ya, rasa persatuan dan kesatuan, sehingga keutuhan kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia ini akan terus terjaga. Ya, ini yang keempat. Kemudian yang kelima selanjutnya ini adalah penyelesaian konflik secara akomodasi. Kita tahu bahwa, ya, negara kita yang cukup beragam ini rawan terhadap terjadinya konflik-konflik, ya, baik konflik yang berdimensi sosial, budaya, agama, dan lain sebagainya, ya. Maka cara penyelesaiannya, ya, itu harus secara akomodasi atau tanpa dengan cara-cara kekerasan. Lah, penyelesaian ini, ya, ini merupakan bentuk perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan, ya. Karena yang namanya kekerasan itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah, sehingga yang terjadi adalah keruntuhan, ya, persatuan dan kesatuan kita, bukan keutuhan. Nah, penyelesaian konflik secara akomodasi ini dapat ditempuh dengan cara misalkan mediasi, ya, dengan melibatkan pihak ketiga. Nah, ini penting sekali mediasi ini, ya. Kalau tidak dapat menyelesaikan sendiri antara yang bersengketa, harus pakai orang ketiga, dipertemukan dengan penengah, ini penengah pihak ketiga ini. Nah, ini cara-cara yang harus ditempuh. Nah, persoalan-persoalan yang dapat mengancam rasa persatuan dan kesatuan kita seperti konflik dan sebagainya harus diselesaikan dengan ini, bukan dengan cara kekerasan. Nah, cara kedua itu adalah bisa dengan kompromi. Konflik itu bisa diselesaikan dengan kompromi. Kompromi ini apa? Jalan damai. Ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Nah, mediasi ini dan kompromi ini biasanya, ya, seperti contoh kita konflik di Aceh Gam gitu, ya, antara mediasi, ya, sehingga pihak Indonesia dan kami itu dipertemukan, sehingga di dalamnya juga terjadi atau terjalin namanya kompromi jalan damai, sehingga Aceh masih dalam pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena dengan cara-cara misalkan, ya, operasi militer di sana, pengerahan kekuatan-kekuatan bersenjata, ya, di sana ternyata tidak dapat menyelesaikan persoalan. Nah, yang selanjutnya itu bisa dengan adjudiksi. Adjudiksi ini perkara sengketa di pengadilan. Nah,
Misalkan ada persoalan-persoalan itu ya, kita ini biasanya ya mengajukan perkara-perkara di kepolisian, di pengadilan, nanti ini melaporkannya ya ke kepolisian atau diproses dalam pengadilan, ini biasanya langkah terakhir ya. Nah, makanya kita ini sebagai negara yang bersifat kekeluargaan, maka segala persoalan, konflik dan lain sebagainya ini harus bisa diselesaikan dengan jalan kekeluargaan. Nah, judiksi ini boleh ya sebagai langkah terakhir nanti. Lah, inilah beberapa hal cara penyelesaian konflik secara tanpa kekerasan atau secara akomodasi. Nah, ini 5 perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang harus kita tunjukkan ya. Nah, bisa dengan perilaku-perilaku menunjukkan hal-hal ini yang harus kita lakukan di dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, perilaku-perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara ini mengarah atau mengerucut kepada 4 hal yang harus kita lakukan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang tadi kita sebut dengan rasa nasionalisme, toleransi dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan perbuat dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah menggelorakan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Toleransi itu juga tadi termasuk menggelorakan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai persatuan bangsa Indonesia. Kita ini berbeda tapi tetap satu ya. Kesadaran sosial tadi itu masuk di dalam menggelorakan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga adalah menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan konstitusi. Penyelesaian ini tidak bisa dengan seenaknya sendiri, misalkan tadi terkait dengan konflik, maka segala apapun ya kita sebagai warga negara harus taat ya menjalankan konstitusi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini penting ya untuk meminimalisir konflik ya. Kita ini berkonflik karena tidak sadar akan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat. Inilah pentingnya kita menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara ini sesuai dengan konstitusi atau undang-undang dasar kita, karena di dalamnya sudah memuat hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, yang terakhir ya, upaya menjaga keutuhan negara ini mengerucut pada melaksanakan usaha pertahanan negara. Lah, ini yang disebut dengan bela negara. Kita harus melakukan bela negara. Inilah yang disebut dengan patriotisme nasionalisme tadi lah. Sebenarnya yang 5 tadi dan banyak lagi yang mungkin dapat dilakukan, perilaku-perilaku yang dapat dilakukan ini akan merujuk intinya kepada 4 hal ini ya. Yang terakhir apa tadi? Yang terakhir adalah melaksanakan usaha pertahanan negara yang kita sebut dengan bela negara, yang dapat dilakukan ya oleh siapa saja dengan profesi apa saja lah. Inilah sikap dan perilaku yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak berwujudnya ya, menghormati keanekaragaman suku, menghormati orang yang berbeda agama dan lain sebagainya. Dan inilah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pertanyaan nanti disambung di grup kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.